Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk melayani Engkau malam hari ini. Tuhan, jadikan pelayanan kami pelayanan yang menyenangkan hati-Mu, yang benar-benar berhasil guna di ladang-Mu untuk membuat perubahan, pemulihan, peningkatan dari karakter dari kami masing-masing semua. Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Sembunyikan kami di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati-hati yang mendengar malam. Hati-hati ini menjadi lemah lembut dan boleh berkooperatif dengan firman-Mu Tuhan. Menyambut firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam hari ini ya, sharing ya materinya itu sebetulnya materi yang baru. National Board telah diubah menjadi FAST, tapi ini saya bikin sendiri, bukan dari National Board. Jadi FAST itu adalah benchmarking gold standard, level tingkatan tertinggi dari karakter yang diharapkan dari seorang FGB Men dan LOF. Ada patokan ya di mana kita bisa berkaca apakah kita sudah sampai pada level itu atau belum. Kalau belum, malam hari ini kita bertobat. Kita berusaha kembali. Ya, slide. Pak David, slide ya. Nah, benchmark atau gold standard. Ya, FAST itu singkatan dari faithfully, accountability, submissive atau submission, dan transparansi. Ya. Ya, slide. Loh. Pak David, macet ya? Sebentar, saudara, gangguan teknis. Mungkin sinyalnya Pak David kurang baik. Pak Halim bisa take over. Sebentar. Waduh, tulisannya kecil ya. Faithfulness. Kita beruntung sekali malam hari ini ada kesaksian dari Bu Elsie. Itu adalah demo live show daripada faithfulness kepada Tuhan Yesus. Walaupun kondisi fisiknya tidak karu-karuan, tapi Bu Elsie dengan kesetiaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus. Begitu Bu Elsie dipanggil untuk melayani bersaksi, dia langsung mengisi kesaksian malam hari ini dengan luar biasa hebat. Di 2 Timotius 2 ayat 13, itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu setia. Tapi jika kita tidak setia kepada Tuhan Yesus, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Jadi saya Bu Elsie, meskipun banyak omongan gimana, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya bahwa Bu Elsie ini adalah hamba Tuhan. Bahwa Bu Elsie ini adalah pelayan Tuhan. Dia menyediakan semuanya secara klimaks untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ngomong soal kesetiaan selain kepada Tuhan, juga kesetiaan kepada pasangan kita. Mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin kita sembunyi-sembunyi. Tapi
mungkin masih ada perselingkuhan di antara kita. Ya, baik dari kalangan ibu-ibu maupun dari kalangan bapak-bapak, terutama bapak-bapaknya ini. Perhatikan ternyata kelemahan ini, perselingkuhan dengan pasangan lain, ya, yang namanya sekarang ini pelakor, pebinor, dan sebagainya, perebut laki orang, perebut bini orang, dan sebagainya. Itu ternyata ada faktor keturunan dari DNA-nya. Makanya kita sebagai orang tua harus hati-hati dengan rekam jejak kehidupan kita. Saudara tahu kalau mama kita, oma kita cuma mengejarkan kalau naik tempat tidur, mau tidur tuh kakinya harus digesekkan kanan kiri begini. Supaya bersih spraynya. Tapi seringkali kurang lengkap mengajarkan bahwa selain tapak kaki kita juga harus menjaga track record kehidupan kita. Jangan kaki kehidupan kita ini berjalan kepada tempat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan sekali pasangan itu berselingkuh, itu di riset ada kecenderungan untuk terulang 30%. Kalau kita menikmati perselingkuhan itu. Jadi tidak ada kapoknya. Kecuali kalau ada trauma. Ya, barusan ini saudara melihat di TV ya. Itu ada, saya tidak ngerasani ya, tapi ada di sel yang kemudian terbuka begitu. Itu ada suatu trauma kejiwaan untuk dia. Maka ada kemungkinan risiko kecil dia untuk mengulangi perselingkuhan itu. Karena ada trauma. Tapi kalau dia menikmati, lama-lama tidak ketahuan, dia adaptasi, dia menikmati, itu risiko terulang 30%. Ya, slide. Nah ini, di Facebook ini, saudara. Jumlah penduduk wanita di dunia itu adalah 3,52 miliar wanita. Tapi di Facebook, dia member wanitanya ada 5,77 miliar. Sampai ownernya ini bingung. Gimana kok bisa begitu? Ini adalah cermin daripada kebohongan-kebohongan di dunia kita saat hari-hari ini. Begitu terbiasanya kebohongan-kebohongan. Sehingga satu orang ada beberapa account. Ada yang laki juga menyamar jadi wanita. Nanti pasang foto-foto wanita lalu merayu om-om. Minta pulsa dan sebagainya. Sehingga jumlahnya itu berlipat ganda di Facebook. Nah, kita sebagai SJB Men, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh ikut dusta-dusta yang sedemikian. Karena dusta-dusta ini ada bapaknya, yaitu si iblis. Malam hari ini, saya berani bilang sama istri saya tidak pernah berkata bohong kepadamu. Selama kita berkenalan, saya tidak pernah satu kali pun berkata bohong kepadamu. Karena apa, saudara? Ya, slide. Karena kalau ada kebohongan yang kecil, itu kadang-kadang kepepet perlu ditutupi lagi dengan kebohongan yang besar. Kepepet lagi ditutupi lagi dengan kebohongan yang lebih besar. Lama-lama kita adaptasi dengan kebohongan itu. Karena apa? Perselingkuhan dan kedusta itu kita adaptasi karena ada bagian otak yang namanya amigdala, dia menjadi toleran. Jadi dia adaptasi. Jadi dia bisa dengan mudah untuk berbohong, dengan mudah untuk berselingkuh. Itu namanya, bagian itu namanya amigdala. Saudara, saya mau ingatkan bahwa dusta itu bapaknya itu adalah iblis. Iblis itu bapak segala pendusta. Dan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu, baiklah kita tidak melakukan kompromi lagi. Karena dari Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya lengkap untuk kita.
Nah, sekarang tinggal partisipasi diri kita, yaitu kehendak diri, daging kita. Lalu juga ada iblis yang menumpang di situ. Tapi sering dari daging kita dan kita mengkambing hitamkan iblis. Jadi biasanya kegagalan kita itu karena kedagingan dan karena iblis. Karena itu malam hari ini kalau masih ada FGBmen, LOF yang suka berdusta, malam hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Kalau saudara bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan cuma bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Apakah saudara langkah kehidupan saudara ada ketidaksetiaan, baik kepada Tuhan Yesus maupun kepada pasangan saudara? Malam hari ini dosa saudara diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Slide. Ini biasanya pengapesannya ya, saudara. Pengapesannya wanita itu dia kalau nangis dia mesti tutup matanya, mulutnya. Kalau pria, kalau menangis sedih dia mesti menutup matanya. Karena apa? Ini pelambang dari dosa yang sering dilakukan oleh kita-kita ini. Wanita-wanita itu cenderung berdosa dari lidahnya. Cenderung berdosa dari tulisannya. Karena memang overproduktif, sangat produktif dan kadang-kadang reming kontrolnya itu lepas. Sehingga ya kalau orang bilang itu permisi mau kentut aja mikir, tapi kalau mau ngomong nggak pakai mikir. Langsung menembak perkataan-perkataan negatif dan sebagainya. Kalau pria dari dulu, pengapesannya itu adalah matanya. Jatuh dalam perselingkuhan. Karena itu malam hari ini, coba kita dudukkan kembali karakter kita di hadapan Tuhan. Kita adalah pribadi yang setia dan tidak berdusta. Slide. Slide, Pak David. Nah, yang kedua mengenai accountability. Accountability itu dapat dimonitor dengan baik, tidak ada tekornya, debit saldo semua cocok. Jadi baik dia diaudit oleh Roh Kudus maupun diaudit oleh akuntan publik, semuanya itu selalu lolos. Tadi katanya Pak Santoso, wajar tanpa pengecualian. Itu accountable dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang istri sembunyikan dari suami, tidak ada yang suami sembunyikan dari istri, semuanya itu bisa diaudit dengan baik. Ya, slide. Slide. Iya, ini dikatakan makhluk jantan atau pejantan itu dari kelahiran. Begitu lahir dia langsung jantan. Tetapi untuk menjadi pria sejati itu adalah suatu pilihan. Jadi saudara mau yang mana? Sebagai pejantan yang kotor sekali hidupnya di mana-mana, atau saudara mau sebagai pria yang baik, pria sejati? Apa bedanya? Bedanya itu accountable tadi. Kalau pria sejati, semua tingkah lakunya terperinci dan bisa diaudit pertanggungjawabannya, baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tapi kalau pejantan, seperti gambar ini, saudara, gorila ini, tidak dapat dimonitor karena ya begitu hidupnya. Kalau bahasa sehari-hari itu umpa-umpaan. Tingkah lakunya tidak bertanggung jawab. Dia pengen apa dia lakukan. Dosa tidak dosa dia tabrak terus. Itu namanya unaccountable. Slide. Sekarang mengenai penundukan diri, submissive atau submission. S dulu enggak pakai S, sekarang pakai S. Adalah hati yang taat
patuh, dan ada komitmen untuk tunduk kepada atasan. Nah, Mbak Lelo, saya bagi submisif dalam rumah tangga. Ini adalah ayat yang paling sulit diaplikasikan oleh LOF dari seluruh bagian Alkitab. Submisif dari istri kepada suami, kepada pimpinan kepala rumah tangga itu adalah ayat yang paling sulit diaplikasikan. Karena pengajaran-pengajaran yang baru menyatakan soal emansipasi dan sebagainya. Dan secara empirik saya melihat dalam kehidupan teman-teman dari muda, gitu, semua ini penundukan diri antara dan kepatuhan, menghormati suami itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan Roh Kudus. Kalau tidak penuh dengan Roh Kudus, dengan kedagingan memang sulit. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, dengan tanda bahasa roh dan buah-buah Roh Kudus, maka para ibu ini baru mampu menjalankan ayat ini dengan baik. Saya katakan hati-hati dalam konseling. Karena apa? Pada saat orang konseling, itu yang diungkapkan itu adalah kata-kata negatif oleh orang yang konseling. Dan kata-kata negatif itu kadang-kadang mempengaruhi kita. Jadi kita harus menghindari membicarakan hal-hal yang negatif. Kata-kata yang keluar itu harus kata-kata yang kita kejadian itu ya. Ada roh Allah, ada air, ada kegelapan, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini namanya berkata positif. Jadi jangan sampai kita ini tulisan dan lisan itu menaburkan kata-kata negatif, apalagi yang melukai hati orang. Karena tidak mudah untuk menghapuskan luka itu. Saya dari muda juga sering milih-milih ayat Alkitab yang nikmat buat daging saya. Jadi kalau ayat yang api-api, yang penuh harapan-harapan itu, saya kasih bookmark, saya kasih warna pakai. Kalau untuk bertobat, saya lewati. Nggak tahu saudara-saudara ada yang sama apa tidak dengan saya. Tapi semakin tua, saya semakin menyadari bahwa kita harus mau tidak mau, siap tidak siap, kita tetap harus belajar taat kepada firman Tuhan. Ini ada dua ayat untuk suami istri, karena ibu-ibu di sini sedikit, kita ya slide ditampilkan slide-nya saja. Pak David, slide-nya. Ya, ini dua ayat yang sepadan, sebetulnya ideal sekali. Bahwa suami itu harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi tubuhnya sendiri. Ini tidak mudah. Apalagi kalau pria-pria yang pejantan tadi. Lalu istri-istri harus hormat dan tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Ini sebetulnya bulat dan rem dirinya. Supaya menempatkan pada posisi yang ideal. Ya, kita bahas selanjutnya. Slide. Dibesarkan Mbak David. Lalu selain submisif di dalam rumah tangga. Ini slide-nya dibikin ke mantu saya kok karakternya kecil-kecil Mbak David. Submisif juga kita perlu lakukan kepada pemimpin jasmani dan rohani. Bos kita. Baik di dunia nyata, kehidupan kita maupun di dunia rohani. Ayatnya Yakobus 3 ayat 17. Perhatikan, hikmat yang dari atas. Jadi pemimpin kita, baik jasmani, baik rohani itu mempunyai hikmat. Ya contohnya Pak Bernard, pemimpin rohani. Tetapi hikmat yang dari atas
adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu hikmat dari pemimpin rohani. Coba saudara kalau berkelahi sama si A, terus saudara mengadu ke Pak Bernard. Saudara lihat reaksinya Pak Bernard. Beliau akan senyum. Ya, tidak mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat secara firman Tuhan. Jadi kita harus taat kepada Pak Dali sebagai National Presiden, kepada NB Kor, kepada Presiden Chapter. Itu semua kita harus taat karena hikmat dari beliau-beliau ini. Itu dikatakan murni, pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Slide. Nah, mengenai transparansi. Saudara ngerti transparan ya? Kita sebagai leader ini harus jadi showcase leader. Seperti lemari aluminium display. Di dalamnya kita bisa lihat apa itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini ayat firman Tuhan. Karena input-input atau info yang masuk ke pikiran kita, kalau kita bergaul di komunitas full gospel, kita mendapat input-input yang positif, yang tadi pendamai, belas kasihan, dan sebagainya. Tapi kalau kita bergaul di tempat yang buruk, misalnya di tempat pecandu narkoba, dan sebagainya, maka yang kita menerima input-input ini bias. Hal-hal yang buruk juga ikut dimasukkan ke dalam akal kita. Sehingga kita merasa terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran. Pergaulan LGBMFA itu menuju the best benchmark karakter FAST. Sekarang kalau orang mau melakukan transparansi, yang pasti dia harus mengurangi privasi. Dia harus rela berkorban mengurangi privasinya. Dalam hal suami istri kita lihat Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tidak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Jadi jagalah dirimu. Jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia terhadap istrinya. Kita ini dijadikan satu oleh Allah Bapa. Tapi privasi itu sering memisahkan kita. Sehingga suami istri kadang-kadang lulu buah-buah. Ayo kita koreksi pernikahan kita malam hari ini. Slide. Nah sekarang dengan medsos bagaimana privasi kita? Apakah kita masih sembunyi-sembunyi? Apakah handphone kita masih di password dengan pasangan kita? Apakah kita bisa saling membaca WhatsApp pasangan kita? Tidak ada yang disembunyikan. Itu ada aplikasi-aplikasi kita bisa saling terbuka. Bagaimana juga dengan share location dengan aplikasi tertentu. Sehingga suami kemana istri bisa tahu. Istri kemana suami bisa tahu. Tidak ada yang tertutup. Transparan. Seperti firman Tuhan mengajarkan malam hari ini. Tidak boleh ada sekat di antara suami istri. Tidak diperlukan kebohongan lagi untuk menutupi kesalahan kita. Karena bohong itu efeknya negatif sekali. Tidak ada dusta di antara kita sama sekali. Ayub 15 ayat 5 mengatakan, kata-katamu membuktikan bahwa engkau bersalah.
tapi kejahatanmu kau tutupi dengan bersilar lidah. Kadang-kadang lidah bisa dimainkan untuk membela diri. Tetapi itu semua ada efeknya di hadapan Tuhan. Barang siapa menggemakkan lidahnya, dia akan menuai buahnya. Lidah itu menentukan kehidupan kita. Kalau ada yang kurang transparan malam hari ini, kepada bertobat, perbaiki. Karena apa yang dari Tuhan itu semua yang baik. Ya, slide. Dosa. Ya, slide. Sabar, saudara, gangguan teknis ini. Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita berdusta terus, ini ayatnya, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, enak ini bunyinya, saudara. Ia adalah pembunuh manusia dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara percaya dengan saya, ikut iblis itu tidak enak. Itu membuat kehidupan kita ya banyak masalah, membuat banyak keronjalan dalam kehidupan kita. Karena iblis selalu mengambil keuntungan. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau ada hal yang buruk dalam hidup kita malam hari ini, ayo kita introspeksi di depan Tuhan. Apa yang telah kita lakukan? Apakah dosa ada pada lidah kita yang membohongi pasangan kita? Apa dosa ada pada karakter kita yang selalu menutupi dusta dengan dusta yang lebih besar? Apakah hidup kita tidak transparan? Saya katakan seperti tikus. Tikus itu, saudara, kalau tidak ada orang lain, dia berpesta pora. Tapi begitu ada mendengar langkah kaki orang lain jalan, dia cepat menyelinap ke dalam got. Ini bukan tipikal FGB man. Ayo, di mana kita ada? Kita ini sebagai pelita di atas gantang. Orang lihat hidup kita ini loh, Pak Bernard. Apa yang beliau katakan, apa yang diajarkan, dan sebagainya. Pelita, tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Slide. Ya, ini saya cuma mau ingatkan. Firman Tuhan sering dibagikan berpuluh-puluh tahun untuk kita. Apakah kita responsif dan ada peningkatan karakter kita, karakter building, pembangunan karakter, pembaharuan oleh peningkatan dari pembaharuan akal budi kita oleh karena firman Tuhan. Kalau kita bertobat, lalu kita pulih, itu kita seperti penduduk Niniwe. Kalau ada yang mengatakan kesalahan kita, lalu kita bertobat, maka kita diselamatkan. Tapi kalau kita tegar tengkuk, kita bebal, kita tidak teachable, kita tidak trainable, kita bandel, kita makan firman Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi kehidupan kita tetap begitu. Maka kehidupan kita itu seperti kehidupan penduduk Sodom dan Gomora. Karena itu malam hari ini selagi ada kesempatan. Ayo saudara semua dan saya juga, kita sama-sama bertobat kembali malam hari ini. FAST itu adalah karakter yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita para FGB Men dan LOR. Sekian dari saya, Tuhan memberkati.